Menurutmu, mengapa langit selalu terang di pagi hari? Padahal semuanya sedang beristirahat di saat itu. Ya benar, karena matahari selalu terbit ketika semua orang sedang tertidur lelap, memberikan semangat untuk kita memulai aktivitas. Tapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pernahkah dia merasa lelah karena terus memancarkan sinarnya? Ini bukan tentang matahari. Ini tentang seorang wanita yang selama ini Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita. Itu orangnya gimana sih, Liv? Kocak. Baik banget, seru, asik. Pokoknya kalau ada Kevin selalu asik. Ya, Kevin tuh penuh dengan aura-aura kebahagiaan terus. Terus Kevin tuh orangnya kerja keras, suaranya bagus. Kocak, soalnya ada aja gitu tingkahnya, terus ada aja hal-hal yang keluarnya tuh di luar ekspektasi bodor gitu ya, mun kayak gini mah. Menurut aku sih Kak Ebin itu orangnya kayak ceria banget, kayak terus Kak Ebin itu baik banget, tapi kayak contoh-contoh kiowo, lucu kan dia kecil ya, tapi kayak girl, you are so gorgeous gitu guys. Dan yang paling penting Kevin itu sangat rendah hati. Dan aku belajar banyak dari Kevin. Kak Ebin itu, aku ingat pas pertama kali masuk di Manuel, ada coach yang senyumnya selalu senyum gitu, kayak murah banget senyumnya, terus kayak sangat menyapa anak-anak baru. Jadi menurut aku pas pertama ketemu Kak Ebin tuh kayak baik banget ya, kayak coachnya ramah banget. Jadi aku merasa disambut dengan baik gitu di Manuel. Terus selama ngobrol sama Kak Ebin juga, meskipun kita umurnya jauh, tapi aku nggak pernah merasa Kak Ebin tuh kayak lebih tua gitu. Aku selalu merasa beliau itu kayak kayak sepantaran gitu deh, karena dia kelihatan sangat muda dan berjiwa muda. Ebin, wah dia mah segala dikejar, kepengen dia semua dikejar sampai titik darah penghabisan literally. Kalau ada orang dibilang push to the limit, dia mah bukan push to the limit lagi, dia mah push anti, bukan limit lagi ya, time over kayaknya dia mah ya. Parah lah dia. Sama yang terakhir deh, maceh ajik maneh teh, maceh. Ebin itu baik, ceria, suka membawa suasana keperiang gitu, sama bertalenta terutama di musik, banyak kasih pengajaran buat terutama teman-teman anak-anak di Manuel, jadi lebih mengerti tentang musik teori misalnya. Gitu paling. Seberapa berharganya adanya Kak Ebin di hidup Abang? Ini mah tanyanya ke Giri ya, bukan ke gua. Ada sih. Ebin itu salah satu yang memperdekat aku sama Siti. Jadi terima kasih Ebin. Dia mah kayak sayur tanpa garam, kurang enak kurang sedap saya. Dangdut anaknya, maaf, mendadak dangdut. Sekian, terima kasih ya. Apalagi yang mau dibilang sama Ebin lah, soalnya dari SMA coy, literally dari yang masih pici sampai yang masih ngaco-ngaco hidupnya, sampai yang udah mulai dewasa. Dari awal Ebin kenal Gary, tahu semua lah, dari mantan-mantannya. Ya, mau sebut mantannya satu-satu. Gak usah lah ya. Pokoknya mah KB, soalnya gini ya, literally aku apa-apa semua cerita sama Ebin. Jadi udah sangat di luar durul ya. Bahkan dibanding sama kakak sendiri, sama keluarga sendiri, Kak Ebin masih lebih banyak cerita. Kak Ebin berharga banget karena Kak Ebin banyak ngajarin banyak hal gitu, dari segalanya, soal kedewasaan rohani, asik. Soal bernyanyi itu yang paling banyak banget, karena saya nggak tahu nyanyi yang benar, tapi Kak Ebin banyak membantu dan mengayomi dengan sangat baik, sehingga saya
bisa menjadi sekarang dan lebih baik, puji Tuhan. Pasti sangat berharga karena dia pelatih kita, dia yang membuat Immanuel tetap jalan sampai saat ini sama-sama Kak Cindy. Terus Kak Ebin itu role model juga. Melihat kesetiaannya Kak Ebin sama Bang Gary membuat saya juga jadi termotivasi untuk sesetia mereka. Gitu. Berharga karena di antara semuanya cuma Kak Ebin yang nanya kumaha advokat, kumaha pradi, masih sidang-sidang. Itu teh kadang ya walaupun bahas kerjaan ya, tapi itu juga jadi kayak ya udah pelepas penat juga jadinya gitu. Ya ampun, pertanyaannya kenapa gini sih? Menurut aku sih berharga banget ya. Kayak aku gak bisa hidup tanpa dia. Terutama jangan ketawa. Terutama di kayak apalagi kita di Immanuel Choir kayak guys sopan satu tuh gak bisa apa-apa kalau gak ada Kak Ebin. Mana gak ada. Jadi kayak Kak Ebin you are so I can live without you girl. Yes. Selama setahun aku kenal Kak Ebin, cukup banyak pelajaran apalagi mengenai paduan suara dan semacamnya ya, kayak tentang berpaduan suara, gimana cara kita mengolah vokal segala macam. Menurut aku Kak Ebin involve banyak di aku dan memberi ilmu banyak di aku sama Immanuel, dan juga menjadi teman dan cukup jadi panutan aku juga, role model aku selama di Immanuel gitu. Halo Tante Ebin, Om Gary. Tante Ebin tuh orangnya gimana sih, Ede? Ceria banget. Berharga banget nggak Tante Ebin buat Ede? Sebesar apa Ede berharganya? Sebesar ini. Wah, besar banget gitu. Ada pesannya nggak buat Om Gary sama Tante Ebin? Apa ya? Selalu sukacita. Jangan lupa bahagia ya. Iya. Intinya satu, tetap libatkan Tuhan, karena dalam pernikahan itu pasti mempersatukan dua keluarga yang berbeda, mempersatukan pola asuh yang berbeda. Nah, mungkin banyak kejutan setelah kalian masuk dalam rumah tangga. Kejutan ini itu yang gak kelihatan waktu pacaran, tapi selama Tuhan ada bersama dengan kalian, jadi nahkoda dalam rumah tangganya, percayalah segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kalian. Amin. Hai, 안녕하세요. 저는 Cecilia요. Hai Ebin, aku Kak Cecil. Udah lama banget kita gak ketemu ya, dan sorry banget gak bisa datang. Jadi aku ikutan bikin video ini. Oke, Ebin itu orangnya seperti apa sih? Karena Ebin anak PA aku pada masanya gitu ya. Orangnya baik, menyenangkan, gila, seru, pokoknya heboh, asik, fleksibel, orangnya nggak neko-neko, mau diajak ngapain aja, ngapain ya? Seberapa berharganya sih Ebin? Of course berharga banget, karena aku juga sempat jadi kakak pembimbing Ebin juga, walaupun mungkin tiba-tiba aku pindah ke Jakarta dan kita nggak lanjut lagi. Buat aku pribadi, Ebin itu orangnya lovable banget dan udah kayak adik aku sendiri. Terus juga suaranya udah pasti bagus lah ya, nggak usah ditanya. Anaknya hatinya lembut sih dan menyenangkan. Oke, pesan dan kesan buat Ebin dan Gary. Jadi karena aku juga ikut dalam perjalanan kalian gitu ya, aku yakin banget waktu bertahun-tahun ini kemarin ke belakang itu bukan hal yang mudah juga. Pasti sudah banyak doa dan harapan yang dipanjatkan, puji Tuhan akhirnya berlabuh juga dalam satu bahtera yang sama. Pesan aku sebagai sesepuh rumah tangga baru 8 tahun sih, apa ya, selalu andalkan Tuhan. Kalau rumah tangga kita jangkarnya itu Tuhan Yesus, otomatis badai apapun kita bisa lalui gitu. Jadi memang utamakan Tuhan nomor 1. Kedua, menikah itu bukan meningkatkan kebahagiaan, tapi membuat kita menurunkan kebahagiaan dan belajar untuk menyeimbangkan kebahagiaan kita dan juga pasangan kita. Jadi enjoy the process, naik turun dan segala macam dan warnanya gitu ya. Aku yakin kalau bersama Tuhan
semuanya akan berjalan dengan baik. Happy wedding, bahagia selalu ya, sarangnya. Halo, aku Rahmat. Aku mau menjawab beberapa pertanyaan mengenai Ebin. Yang pertama, Ebin itu orangnya seperti apa sih? Ebin itu orangnya tipenya orangnya solutif gitu. Jadi once misalnya ketemu dengan masalah, dia bukan orang yang mau berlama-lama dalam suatu masalah, tapi orang yang selalu mencoba mencari jalan keluar dan mencoba mencari apa yang bisa dia bantu, apa yang bisa dia kerjakan. Dan hal ini itu termasuk hal yang aku juga tiru dari seorang Ebin. Dan yang kedua, Ebin itu adalah orang yang tahu apa yang dia mau dalam hidupnya dia. Dia tahu apa yang dia mau, and then dia kerjakan, dia kejar, dan dia fokus untuk itu. Ini juga hal yang positif banget dari seorang Ebin. Kemudian yang kedua, seberapa berharganya Ebin buat hidupnya aku sebagai seorang teman. Aku pikir dalam pertemanan, dalam persahabatan itu kita nggak bisa labelin dengan harga. Justru buat aku friendship itu adalah priceless ya gitu. Jadi nggak bisa dikasih harga gitu. Justru dengan pertemanan salah satu faktor buat aku untuk memperkaya karakter seseorang. Malah makasih buat seorang Ebin sudah memperkaya dan memperlengkapi karakterku sebagai seorang Rahmat sampai dengan sekarang. Karena Ebin itu adalah seorang teman juga yang bisa aku ajak ngobrol serius, atau kita juga bisa ngobrol keketawaan gitu. Kita bisa ngobrol sampai dengan 2 jam, biar yang kita ngobrol serius, ketawa, nangis, kita serius lagi. Dan Ebin terima kasih sudah menjadi teman yang baik selama ini buat aku. Kemudian yang ketiga buat Ebin dan Gary, harapan aku buat kalian, perjalanan 11 tahun bukan perjalanan yang cepat. Ini perjalanan yang cukup lama, bahkan di atas 10 tahun itu perjalanan yang menurut aku tuh luar biasa sekali. Kalian sudah melibatkan Tuhan dari awal perjalanan hubungan kalian, dan akhirnya kalian sudah sekarang menjadi suami istri. Harapan aku tetap menjadi berkat buat sekeliling kalian, baik sebagai pribadi maupun sebagai pasangan. And then ke depan kalau memang misalnya ketemu dengan masalah dalam kehidupan rumah tangga kalian, larinya tetap ke Tuhan yang pertama ya, jangan ke sosial media. And then yang berikutnya, Ebin dan Gary jangan pernah berubah ya. Jadi sesudah kehidupan pernikahan kalian ini sudah diberkati oleh Tuhan, sudah resmi kemarin tanggal 25 Mei, jangan pernah berubah, jadilah seperti Ebin yang sebelumnya aku kenal, begitu juga dengan Gary, karena aku ngerasa bahwa dua karakter kalian yang saling melengkapi itu buat aku sangat memberkati sekali. So you guys know that I love you both. Aku berharap kehidupan pernikahan kalian sekali lagi menginspirasi nggak cuma orang-orang sekeliling kalian, tapi bisa memberkati dimanapun nanti kalian berdua berada sebagai seorang suami istri. Terima kasih banyak sekali lagi, diberkati terus kehidupannya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Have you ever wondered? This is what Gary and Ebin long journey looks like. Do you think they will be together forever and ever? Let's find out. Namanya fungsi integral tak wajar. Kita anggap nilai X ini adalah perjuangan cinta Kak Ebin dan Bang Gary. Logaritma pada fungsi ini diibaratkan sebagai cobaan dan ketidakpastian yang menghambat. Tapi pada akhirnya, kombinasi antara integral tak wajar dan limit A menuju tak hingga membuat nilai X ini terus bertumbuh, bertambah, sampai tak terkalahkan oleh logaritma. Hasilnya, luas di bawah permukaan integral semakin besar dan besar seperti cinta kakak dan Bang Gary yang terus bertumbuh, getting stronger than ever. Sampai pada akhirnya, yes, terbukti, they will be together forever and ever.
Wishing you a joyful and blessed journey as you begin this new chapter of life together. God bless you, Kak. Itu dong kakakku. Ini udah video? Yes. Udah mulai? Udah. Hi, we're getting ready to Kak Ebin's wedding party. See you at the party. Yes. Ada persib itu kata bobotonya happy wedding Kak Ebin gitu Kak. Kata bobotonya tuh happy wedding gitu. Jadi kita lagi OTW. Banget bobotoh. Sama aku. Sama aku. Sama tante. Aku. Om jangan Oh Yesus. Febrina Francisca Siringo-Ringo, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menerima dan mengaku, menyatakan, mengambil dan menerima dirimu menjadi sebagai suami yang beriman. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu di waktu kelimpahan atau kemalangan, di waktu sehat dan sakit. Aku akan tetap setia memeliharamu sampai maut memisahkan. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan ataupun kekurangan, susah ataupun senang, sehat ataupun sakit, dan akan tetap mengasihimu dengan setia dan memeliharamu dengan setia sampai kematian yang memisahkan kita berdua. Selama nafas ini masih dapat bertembus, kita bersama. Terima kasih ya Kak, karena sudah menjadi teladan bagi setiap kami. Semoga kasih Tuhan selalu menuntun dan menerangi perjalanan Kak Ebin dan Bang Geri. Manuel mengucapkan Happy Wedding Kak Ebin dan Bang Geri. See you!